Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat malam. Baiklah, video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas atau proyek akhir dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Apa itu tugasnya? Nanti kita bahas setelah ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Daniel, NIM 23050020, Prodi Ilmu Komputer, kelas 3 Raksa Malam A, kampus atau Universitas Yatsi Madani. Tugasnya yaitu membuat personal website yang menarik menggunakan bahasa pemrograman PHP, tampilan CSS, dan database MySQL atau MariaDB, teman-teman. Baik, sebelumnya salam kenal terlebih dahulu. Kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita membahas yang tadi tugasnya, kita harus tahu dulu nih teman-teman, PHP itu apa, seperti apa. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk pengembangan web. Berikut adalah beberapa manfaatnya, teman-teman. Manfaat dari menggunakan PHP yang pertama yaitu mudah, sangat mudah dipelajari dan juga sangat mudah juga digunakannya, teman-teman. PHP juga fleksibel dan juga dinamis. Dan di poin ketiga, manfaatnya yaitu kompatibilitas yang luas. Yang keempat, ketersediaan framework, dan yang kelima, integrasi dan dengan database. Yang keenam, open source dan gratis. Dan yang ketujuh yang pasti keamanannya. Dan yang kedelapan, komunitas yang besar. Yang kesembilan, kecepatan eksekusinya, tidak lemot begitu. Dan yang terakhir yaitu dukungan untuk pemrograman berorientasi objek atau OOP, teman-teman. Itu adalah PHP. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke sedikit script yang saya tampilkan, teman-teman, dari personal website saya gitu, teman-teman. Di sini saya menggunakan doc tipe HTML, teman-teman, yaitu dokumen ini dari sebuah halaman HTML, teman-teman. Jadi website saya ini dari HTML, cuma di sini saya menggunakan PHP include koneksi juga. Maksudnya apa? Yaitu menyertakan file PHP eksternal yang bernama koneksi nama file saya ke dalam halaman saat kode ini dieksekusi gitu, teman-teman. Nah, file ini juga biasanya berisi script koneksi ke database, teman-teman. Di sini juga ada HTML length ID, yaitu menandakan bahwa bahasa halaman adalah bahasa Indonesia dan seterusnya, teman-teman. Di sini juga, dan yang terakhir itu ada stylenya itu mohon maaf sebelumnya ada link rel, yaitu style sheet, itu dari style CSS, teman-teman, yaitu menautkan file CSS eksternal gitu, kurang lebih, teman-teman. Nah, jika ada script style, itu berarti dalam script itu menyediakan gaya CSS langsung dalam halaman. Itu dalam halaman seperti misalkan di dalam HTML. Jadi ketika ingin menggunakan file CSS yang internal gitu, harus menggunakan script atau ini script style, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah website saya, teman-teman, yaitu portofolio atau CV lah, teman-teman, ya, yang berisi outputnya itu yang pertama itu header, yaitu halaman judul, dan deskripsi diri itu tentang saya atau about me. Dan juga saya juga pernah mencoba atau skill-skill yang saya pernah coba gitu. Di sini juga ada pendidikan, edukasi, dan juga ada album, yaitu berisi foto-foto bersama, foto-foto kegiatan. Di sini juga ada media sosial, links, dan juga media sosial seperti Instagram, WA, dan juga WhatsApp, dan juga LinkedIn juga ada, teman-teman. Di sini yang paling penting ada yaitu di bagian kontak yang berisi buku tamu, teman-teman. Hanya itu, tampilannya sederhana, teman-teman. Nah,
di sini kita mulai masuk ke materi teman-teman. Di sini ada saya cantumkan database yang dengan nama portofolio dan tabelnya dengan nama buku tamu teman-teman. Apa tujuannya? Tujuan tabel ini untuk menyimpan data tamu yang mengisi formulir buku tamu secara terstruktur teman-teman. Seperti yang saya buat, yang pertama itu ada nama, alamat, email dan juga pesan gitu teman-teman. Yang mereka masukkan maka akan tercantum di database ini teman-teman. Manfaatnya buat apa? Buat mempermudah pengelola dalam mengelola informasi tamu. Jadi mempermudah saya pribadi gitu teman-teman, agar ketika ada tamu yang mencantumkan pesan, alamat, email dan lainnya, itu saya bisa mengedit dan juga bisa mengupdate dan juga bisa menghapus data tersebut teman-teman. Implementasinya apa? Tabel ini biasanya digunakan di backend untuk menerima input dari formulir di website atau aplikasi, dan datanya dapat diakses melalui panel admin teman-teman. Jadi foto yang saya cantumkan ini adalah PHP MyAdmin teman-teman. Nah, di sini ada output jika sudah ada yang mengisi buku tamu teman-teman. Jadi datanya itu masuk di panel admin ini teman-teman. Fungsi utamanya panel adminnya apa? Tabel ini apa? Yang pertama yaitu menyimpan data tamu yang terdiri dari nama, alamat, email dan pesan mereka secara terstruktur. Begitu kurang lebih teman-teman. Konteks data ini mungkin diisi melalui formulir di website seperti yang saya cantumkan tadi, portofolio saya. Informasi ini membantu pengelola memahami pengunjung yang telah meninggalkan pesan. Dan yang ketiga yaitu operasi yang bisa dilakukan. Maksudnya adalah saya bisa melakukan apa saja sih di file di buku tamu ini. Nah, yang pertama itu saya bisa mengedit gitu, yaitu memperbarui informasi yang sudah ada. Contoh misalkan teman-teman salah ketik email ataupun salah ketik alamat, saya bisa mengedit. Dan juga saya bisa mendelete, yaitu menghapus data yang tidak diperlukan. Mungkin banyak yang hanya masuk sekedar hanya mencoba saja, dan itu saya bisa menghapusnya. Dan juga saya bisa copy gitu teman-teman, yaitu membuat salinan dari data tertentu gitu teman-teman. Dan juga bisa mengekspor, yaitu data untuk analisis atau keperluan lainnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini adalah output dari ketika ada dari tabel buku tamu teman-teman. Ketika ada yang contoh sepertinya saya menjadi tamu dan saya mengisi tabel buku tamu tersebut teman-teman. Jadi datanya itu terstruktur teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada tujuan dan fungsi script. Saya hanya mencantumkan beberapa script saja teman-teman di sini. Yang paling penting yaitu adalah koneksi terlebih dahulu teman-teman. Agar apa? Agar website tersebut bisa disambungkan atau bisa disambungkan ke dalam database tersebut teman-teman. Di sini tujuannya adalah tujuannya yaitu kode ini bertujuan untuk membuka koneksi ke database MySQL dengan informasi yang diberikan seperti hostname, username, password, dan nama database yang saya buat gitu teman-teman. Agar aplikasi PHP dapat berinteraksi dengan database seperti melakukan query untuk mengambil, menyimpan, dan juga mengubah data gitu teman-teman. Fungsinya buat apa? Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi dapat terhubung ke database dan melakukan operasi basis data yang diperlukan, misalnya pengambilan data atau penyimpanan data gitu teman-teman. Jadi koneksi ini yang paling penting teman-teman sebelumnya untuk database ini, karena jika tidak ada koneksi ataupun jaringannya, maka tidak akan masuk gitu ke database-nya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kita lanjutkan. Di sini ada saya buatkan file namanya @guestbook teman-teman, atau bisa kita sebut dengan tambah tamu. Ya, atau ada tamu yang membuka ataupun orang-orang lain yang membuka web kita, dia ingin memasukkan datanya gitu loh.
yang saya sebutkan sebelumnya seperti nama, alamat, email, pesannya gitu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, tujuannya buat apa? Jadi tujuannya yaitu untuk menerima data yang dikirimkan melalui formulir HTML dengan metode POST, kemudian menyimpan data tersebut ke dalam tabel buku tamu di dalam database MySQL teman-teman, di panel admin yang saya sebutkan sebelumnya. Fungsinya buat apa? Fungsinya yang pertama yaitu menangani data yang dikirimkan dari formulir, dan yang kedua memasukkan data tersebut ke dalam database, yang ketiga menampilkan pesan keberhasilan atau kesalahan, yang terakhir yaitu mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama, ke indeks PHP atau ke home-nya gitu teman-teman, setelah pengolahan data selesai gitu. Nah, jadi kode ini tuh bertujuan untuk memfasilitasi penyimpanan data yang diinputkan pengguna melalui formulir HTML ke dalam database MySQL teman-teman, khususnya tabel buku tamu, karena saya membuatnya nama tabelnya itu buku tamu teman-teman. Jadi proses ini kurang lebih adalah salah satu bagian dasar dari aplikasi CRUD teman-teman, atau create, read, update, dan delete, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke script selanjutnya. Setelah koneksi tambah, di sini ada yang ketiga yaitu ada edit teman-teman. Fungsinya yaitu atau tujuannya terlebih dahulu yaitu untuk memungkinkan pengguna mengedit data tamu yang sudah ada di database melalui formulir yang diisi dengan data yang diambil berdasarkan ID yang diterima dari URL teman-teman, lalu memperbarui data tersebut di database setelah formulir disubmit atau dikirim teman-teman. Fungsinya yaitu mengambil data dari database berdasarkan ID gitu. Fungsi utamanya itu dari kode ini adalah untuk mengambil data dari tabel buku tamu yang saya buat di database berdasarkan ID yang diterima melalui parameter URL. Contohnya seperti get ID teman-teman, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kode ini tuh bertujuannya untuk mempermudah pengolahan data dengan memungkinkan pengguna mengedit data yang sudah ada dalam database, mengeditnya, memperbaruinya, dan menyimpannya kembali teman-teman. Proses ini juga umum dalam sistem seperti buku tamu online atau aplikasi CRUD lainnya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kita lanjut, setelah edit yang pasti ada update. Karena kenapa? Karena kita ruang lingkupnya database teman-teman. Tujuan dari update ini adalah untuk memperbarui data tamu yang sudah ada dalam tabel buku tamu di database MySQL berdasarkan ID yang diterima dari formulir. Ketika pengguna mengedit data dan mengirimkannya, kode ini akan memproses pembaruan data tersebut di database. Kurang lebih seperti itu. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memperbarui data tamu yang ada di database berdasarkan ID yang diterima dari formulir, lalu menyimpan perubahan tersebut ke dalam tabel buku tamu dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini mungkin sedikit hampir sama dengan edit teman-teman, tapi fungsinya itu berbeda teman-teman. Nih, perbedaan edit dan update itu hanya berbeda di fungsi saja teman-teman. Kalau edit itu berfungsi untuk mengambil data berdasarkan ID dan menampilkannya dalam formulir HTML sehingga pengguna dapat melihat data yang ingin dilihat gitu loh, yang ingin diedit, yang ingin ditampilkan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, berbeda dengan update itu berfungsinya untuk menerima data dari formulir. Bedanya di sini ya teman-teman, menerima data dari formulir yang sudah diedit oleh pengguna dan memperbaruinya data tersebut di database berdasarkan ID. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sebenarnya keduanya ini tuh saling melengkapi gitu. Dalam proses CRUD juga mereka tuh saling melengkapi, edit dan update ini, create, read, update, delete itu saling melengkapi teman-teman. Edit itu ya read gitu teman-teman, untuk mempersiapkan data yang akan diubah, dan update itu ya untuk menyimpan perubahan ke database. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke script selanjutnya. Nah, di sini ada delete teman-teman atau hapus teman-teman.
Jadi hapus ini tujuannya adalah untuk menghapus data tamu berdasarkan ID yang diterima melalui parameter URL atau ID. Ketika pengguna mengakses URL dengan ID tertentu, misalnya delete php ID, data tamu yang sesuai akan dihapus dari tabel buku tamu di database gitu. Jadi jika saya melihat ada hanya yang masuk atau orang lain yang masuk ke web saya hanya mencoba saja, saya bisa menghapusnya gitu teman-teman. Seperti yang dijelaskan di fungsinya, ya untuk menghapus data tamu dari database berdasarkan ID yang dikirimkan dalam URL, kemudian mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama setelah proses penghapusan selesai. Kurang lebih seperti itu teman-teman fungsi dari delete tersebut. Baik teman-teman, ini adalah tampilan output dari buku tamu tersebut teman-teman. Yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, ini adalah tampilan di dalam websitenya. Berbeda lagi tampilan di dalam database-nya. Seperti yang telah saya cantumkan di awal tadi, itu adalah output dari tampilan buku tamu di dalam database-nya teman-teman. Ini di dalam web sayanya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan pada malam kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.5 hours later.